Kenapa pemecatan Ancelotti adalah suatu kegagalan yang terstruktur dari Real Madrid? Karena mereka melakukan blunder sejak pertama kali menciptakan tim ini, sejak zaman Los Galacticos, Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham yang tidak pernah menjuarai UCL itu, bahkan sampai saat ini. Loh, kok bisa? Mari kita simak video ini. Real Madrid kedatangan pemain seperti Vinicius yang masih sangat muda, Rodrigo pun juga sama, untuk menjadi bibit-bibit yang pada akhirnya bisa menjadi tumpuan tim di lain waktu untuk mementingkan era emas Bale, Ronaldo, dan Benzema. Nah, saat ini mereka di era yang baru. Kalau kata Coach Justin, gap antar pemain seniornya dan juniornya terlalu jauh. Kalau menurut saya bukan soal itu, tapi kedatangannya Vinicius dan Rodrigo adalah didatangkannya pemain yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi dengan taktik. Mereka pure hanya menggunakan skill individu mereka untuk melakukan atau memberikan impact terhadap tim. Bagaimana Vinicius akan optimal jika bermain sebagai sayap kiri, dan Rodrigo yang bisa bermain di multi posisi tapi gaya bermainnya cenderung gitu-gitu saja. Kejadiannya terulang kembali saat Mbappe datang ke klub ini. Dia berada pemain yang bisa bermain dengan sistem-sistem yang seperti Arteta atau Pep Guardiola. Dia pure hanya menggunakan skill individu. Ini terbukti ketika awal kedatangannya dia kesulitan bahkan dengan cara yang sederhana dari Real Madrid. Nah, pada akhirnya pemain-pemain seperti Arda Güler, seperti Jude Bellingham, seperti Brahim Diaz, seperti tidak memiliki taji atau tidak memiliki keunggulan dalam persaingan di skuad Real Madrid. Bayangkan, mereka punya berkualitas. Nah, kedepannya nama-nama yang akan saya sebut harusnya bisa memberikan dampak lewat sistem dan permainan yang konkret. Umur terus berikan bahwa Vinicius akan dijual, itu hal yang bagus. Menurut saya, dua pemain yaitu Mbappe dan Rodrigo juga harus dijual. Vasquez atau Carvajal bukanlah back modern terlalu kuno, hanya lari, crossing. Begitu pula di sisi kiri, Fran Garcia yang masih muda pun cara bermainnya terlalu kuno. Begitu pula dengan Ferland Mendy, mereka tidak menjadi Everton seperti Gunnar Kode, mereka tidak menjadi Everton seperti Joao Cancelo. Itulah yang menjadikan permainan Real Madrid menjadi monoton. Mau diotak-atik seperti apapun formasinya, jadi 4-4-2, 4-3-1-2, 4-2-3-1, semuanya sama karena memang dari awal pemain intinya adalah pemain-pemain yang melakukan pergerakan dengan pemahaman taktik, umpan-umpan, dengan visi, tapi dengan skill individu, hanya skill individu, dengan ego yang paling tinggi, yang mana Lopez UCL di sebelah kiri atau kanan mereka. Itu menjadikan suatu beban bagi pelatih baru, karena jika mereka ingin menerapkan sistem, hanya ada beberapa pemain yang bisa melakukannya, tapi pemain lain terlalu tinggi bebannya untuk seorang pelatih, tapi untuk suatu klub seperti Real Madrid ini akan menjadi bom bagi Real Madrid, yang mana masih dipimpin oleh orang yang sama, Florentino Perez, yang mendatangkan Los Galacticos tapi tidak pernah mencapai UCL sama sekali. Dan sekarang jika bukan Ancelotti, lalu siapa lagi? Xabi Alonso yang bermain dengan 3 back dan melakukan transisi cepat di Leverkusen. Apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan 4-3-3 di Madrid, menggunakan sistem atau mungkin sama saja? Atau Zidane lagi yang kata-kata yang paling terkenalnya adalah beri bola ke Ronaldo. Sekarang beri bola ke siapa? Bellingham, Vinicius, atau Mbappe? Coba dari